wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Mulia. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Kaji kita kali ini yaitu banyak pelaku tasawuf yang terkena jebakan Batman oleh genderuwo. Ini jadi hampir semuanya, walaupun ada sebagian yang tidak, ini pelaku tasawuf yang harusnya jalan kerohanian malah justru terkena jebakan Batman oleh genderuwo. Contohnya banyak sekali pelaku tasawuf yang berawal daripada ilmu tarekat, di situ malah yang dikuatkan adalah fenomenalnya. Di antara lain bisa ngobatnya, saktinya, kebalnya, kasafnya. Bahkan tidak sedikit orang yang mencari keramatnya. Nah, ini. Terus apakah semua itu bersumber daripada Allah Ta'ala, ataukah yang tadi saya bilang ini adalah semata-mata hanya jebakan Batman-nya genderuwo? Nah, jadi yang kita sebut sebagai tasawuf itu adalah jalan ruhani. Ini jalan ruhani, bukan jalan kesaktian, kekasyafan, mencari keramat, mencari agar bisa ngobat, pengasihan, pelet, dan sebagainya. Ini pelaku tasawuf atau mau dukun? ini harus tahu mana yang mendukun dan mana yang bertasawuf. Walaupun sama-sama ada dzikirnya dengan sebutan kalimat thayyibahnya, asmaul husnahnya, tetapi kenapa masih terjebak sama genderuwo? Yang harusnya jangankan genderuwo, lari itu semuanya. Kenapa malah kalian main sama genderuwo? Ini yang inilah yang mesti kita semua tahu ya. Jadi bukan semata-mata hanya untuk menghakimi, menyalahkan, tidak. Tapi di sini kami berusaha untuk menjelaskan agar kita itu tidak terkena jebakan-jebakan Batman-nya para genderuwo tadi yang saya bilang. Tasawuf adalah jalan rohani. Yang ini adalah jalan rohani itu ada 3 tahapan biasanya. Di antaranya ada taholi, tahali, kemudian tajali. Nah, dari tahap pertama ini yang disebut dengan taholi. Taholi itu adalah pembersihan, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Nah, biasanya di tahapan taholi ini kita akan diajarkan dengan dzikir. Yang dzikir ini
tujuannya membersihkan, sebagaimana yang Nabi sampaikan bahwasannya segala sesuatu penyakit itu ada obat pembersihnya, sedangkan obat pembersih kolbu adalah dzikrullah. Artinya yang kata Nabi itu bahwa dzikir itu adalah sebagai obat pembersih kolbu. Nah, di sini ini mestinya sudah mulai terbayang apakah dzikir yang kita kerjakan ini sebagai pembersihan kolbu atau yang tazkiyatun nafas, ataukah dzikir kita yang dipenuhi dengan intrik, keinginan, harapan, angan-angan, cita-cita. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi dzikirnya ini mesti dzikir adalah dzikir pembersihan atau tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Jadi bukan dzikir yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tadi saya bilang kepentingan komponen seluruh dunia itu adalah hawa nafsu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimanakah caranya agar dzikir kita sambung atau sampai usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun namanya dengan dzikir, walaupun namanya dengan meditasi atau yoga atau tapabrata, tetapi kalau di dalamnya tidak ada teknik atau cara agar tersambung lelaku kita, dzikir kita, kehadiran Allah Ta'ala, maka pasti yang menyambar dzikir kita adalah gendruwo tadi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya agar dzikir kita itu tersambung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang jelas saya tadi bilang bahwasanya dzikir itu hanya untuk membersihkan kolbu, tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa, bukan dzikir tentang yang lainnya atau dzikir yang dipenuhi dengan segala sesuatu kemauan, keinginan, harapan, angan-angan dan sebagainya, tapi hanya full untuk pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Nah, kemudian dzikir ini yang kita kerjakan ini mesti tersambung kehadiran Allah Ta'ala. Nah, jika dzikir kita tidak tersambung kehadiran Allah Ta'ala atau sampai usul kehadiran Allah Ta'ala, pasti akan disambung sama setan. Nah, makanya dzikir kita jangan sampai dzikir yang jebakan Batman oleh gendruwo. Ini dzikir ini kalau nggak sampai usul kehadiran Allah Ta'ala pasti akan disambar setan. Di antaranya adalah gendruwo tadi yang bilang. Nah, bagaimana dzikir yang bersambung dengan Allah Ta'ala? Nah, ibarat ini adalah perjalanan rohani dengan tahapan awal pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas, dengan tujuan adalah Allah Ta'ala itu sendiri, kehadiran Allah Ta'ala itu sendiri. Maka jalannya, caranya, kemudian adaptasinya, kendaraannya menuju Allah Ta'ala pasti kedahulu itu, karena Allah itu maha mutlak dan mutlak itu konkret itu mesti ilmiah itu pasti eksak. Jadi menuju Allah Ta'ala wajib melalui dengan kendaraan yang pasti, jalannya pasti, cara pasti, adaptasinya pasti, alamat dan tujuannya pasti. Itulah maha mutlak. Jadi tidak ada namanya menuju Allah Ta'ala itu spekulasi, mudah-mudahan, semoga, hanya Allah yang tahu. Tidak begitu, karena Allah itu mutlak. Jika Allah itu mutlak, semua tahapannya dalam beribadah atau dalam menuju Allah Ta'ala, jalan rohaniah kehadiran Allah Ta'ala itu pastinya eksak atau pasti. Nah, ibarat begini, kita melakukan perjalanan misalkan dari ujung Jawa Barat menuju ujung Jawa Timur. Nah,
jika saya menggunakan kendaraan contohnya bis, suatu bis Malang yang sangat besar, jika saya menuju dari Jawa Barat menuju Jawa Timur dengan kendaraan bis, tentunya sepanjang jalan saya akan melihat kanan kiri melalui kaca jendela ada apartemen, ada mall, ada rest area, ada kadang ada pemandangan gunung, laut juga, dan juga banyak yang kita lihat selama di perjalanan. Itu jika kita perjalanan menuju dari ujung Jawa Barat menuju ujung Jawa Timur dengan berkendara dengan menggunakan bis, artinya kita masih bisa melihat pemandangan di kanan kiri jalan kita. Itu jika dengan kendaraan bis. Nah, tetapi seandainya saya atau kita ini dalam perjalanan dari Jawa Barat, ujung Jawa Barat ke Jawa Timur dengan berkendara memakai jet yang super jet. Nah, kira-kira bisa nggak kita melihat kanan kiri? Pasti tidak akan melihat apa-apa. Karena apa? Kecepatannya tinggi, berbeda dengan kecepatan bis. Jika bis dalam berkendara kecepatan hanya 120 km per jam itu maksimalnya, maka dengan jet, misalkan saja punya kemampuan daya tempuh adalah 1000 km per jam, maka dari ujung Jawa Barat ke Jawa Timur melesat sekejap saja sudah sampai di Jawa Timur. Tapi tidak pernah bisa melihat kanan kiri ujung-ujung sampai di Jawa Timur. Nah, artinya dari dua perjalanan ini ada satu perjalanan yang satu sisinya kita bisa melihat pemandangan kanan kiri, dan perjalanan yang kedua kita tidak bisa melihat kanan kiri, tetapi sampai di tempat tujuan dengan cepat. Nah, begitulah contoh daripada pejalan tasawuf atau pejalan ilmu kerohanian. Harusnya jika kecepatan nurmu tinggi, pastinya kau tidak akan melihat pemandangan kanan dan kiri. Sebagaimana Nabi Muhammad beliau Mi'raj menggunakan kendaraan yang disebut dengan Al-Buraq, melampaui alam dunia kemudian masuk lapisan demi lapisan alam akhirat. Itu yang disebut dengan Al-Buraq, itu kecepatan tinggi yang disebut dengan nur. Nah, begitu juga ketika kita memakai unsur yang sama dipakai oleh Nabi Muhammad dalam melaksanakan perjalanan rohani atau sebagai pelaku tasawuf, tentunya kita pun sama tidak akan mampu bisa melihat kanan kiri karena kecepatannya tinggi. Nah, begitu. Yang ada adalah kesadaran kita nyata senyata-nyatanya. Jadi ketika kita melaksanakan perjalanan rohani dengan kendaraan yang kemampuan kecepatannya tinggi, seharusnya kita tidak akan bisa melihat kanan kiri yang disebut dengan pemandangan tadi, baik apartemen, rest area, mall, laut, gunung, pohon-pohon, atau orang lewat tidak ada. Tetapi jika kecepatan kita rendah, maka yang kita lihat adalah pemandangan yang tadi saya bilang. Nah, jadi yang membedakan antara jebakan Batman dengan bukan jebakan Batman kedua adalah kecepatannya nur yang ditanamkan pada diri kita itu tadi. Nah, nur yang ditanamkan diri kita oleh guru kita itulah yang membuatnya kita itu tidak bisa melihat pemandangan kanan dan kiri, karena jalannya hanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tujuannya Allah Ta'ala mencari ridhonya, ridho, bukan mendapat ini agar diselesaikan, mendapat ini agar diselesaikan.
Terus kapan belajar ridhonya? Dengan tujuan Allah Ta'ala, kemudian menuju ridhonya. Hanya satu jalannya, yaitu dengan nur yang memiliki kecepatan tinggi, tak terbatas ruang dan waktu. Nah, itulah kelemahannya daripada berjalan tasawuf atau pelaku tasawuf, jalan rohani, yang harusnya perjalanannya itu hanya ilahi yang tak maksudi waridhokamatlubi, walaupun dengan berbagai ritual dzikir, ritual ada kholwatnya sama, suluknya sama, atau uzlahnya, atau menyendirinya, atau dan sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah kecepatan nur yang ditanamkan pada diri manusianya. Jika kecepatan nurnya adalah rendah, ibarat contohnya adalah kecepatan bis, maka pasti kita akan melihat pemandangan kanan dan kiri. Tetapi jika kecepatan nur kita adalah tinggi, maka kita tidak akan melihat pemandangan kanan dan kiri. Yang dilihat adanya ridho yang dicari, Allah tujuannya. Jadi berbeda sekali. Jadi yang membedakan adalah nur yang ditanamkan pada diri kita. Dan nur ini mesti ditanamkan karena ada hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala, wajib beserta dengan nurnya. Karena nur ini adalah nur yang mutlak, nur yang turun dari Allah Ta'ala yang maha mutlak. Ibaratnya yang di surat Ar-Rahman 33, Ar-Rahman 33, ya, ulangi. Ya masalul jinni wal insi istatatum an tabtu min aqtaris samawati wal ardi tabtu la tanbutu illa bisultan. Tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru antara bumi dan langit. Itu kiasan antara dunia dan akhirat tanpa beserta dengan kekuatan dari Allah. Nah, jika itu maha mutlak, maka yang turun dari Allah adalah mutlak. Maka kekuatan Allah adalah yang mutlak, yang turun dari Allah. Jika Allah nur, maka yang turun dari Allah adalah nurnya. Jadi nur inilah yang mesti ditanamkan pada setiap diri umat manusia di dalam awal memulai pelajaran sebagai pelaku jalan rohani atau bertasawuf. Jadi bedanya antara tasawuf yang tujuannya Allah Ta'ala dan juga bukan tasawuf. Nah, kelihatan saja seperti sama tasawuf, tetapi prakteknya ternyata masih terkena jebakan Batman-nya gerandong untuk ngobat biar kasaf, bisa biar sakti, pengasihan, kekebalan, keramat, karomah. Nah, ini pastinya jebakan Batman-nya sang gendruwo. Berbeda dengan tasawuf, perjalanan rohani yang disertai dengan nur yang ditanamkan terdahulu pada diri manusia, yang mesti melalui sang pembawa wasilah. Wasilah adalah nur ala nur. Jadi yang ada di baliknya sang pembawa wasilah, guru rohani inilah ya, yang akan menunjukkan jalan caranya serta adaptasinya dalam berzikir, beribadah, bermunajat atau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi inilah bedanya antara tasawuf yang murni tujuannya Allah Ta'ala mencari ridhonya dengan tasawuf yang terkena jebakan Batman sang gendruwo. Gitu ya. Jika anda kalian semua tidak beserta dengan nurnya yang turun dari Allah Ta'ala, pasti apapun yang laku kita disambar oleh setan atau iblis. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan selama ini hanya sia-sia belaka. Jadi sebaik amalan adalah amalan yang disertai ilmu mengenal akan Allah Ta'ala. Jangan sampai amalan-amalan ibadah kita, dzikir kita menjadi sia-sia hanya karena tidak mengenal akan Allah Ta'ala. Karena jika kita tidak mengenal akan Allah Ta'ala, pasti kita akan disesatkan oleh setan. Demikian
yang kami sampaikan kali ini ngeri-ngeri sedap, bisa silakan merapat ke tempat kami yang sederhana ini biar bisa ada diskusi pendekatan yang lebih ilmiah, kemudian lebih jelas, terang benderang. Salam kebangkitan tasawuf sekta ilmiah Islam, salam kebangkitan tauhid, salam taklim arifat, illahi anta maksudi wa rahmatullahi. Ini adalah tentang praktek ilmu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.